Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wataslim ala habibi rabbil alamin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Nur Hadi Muhammad beserta keluarga yang senantiasa kita harap barokah doanya. Tak lupa kepada segenap jamaah istighosah, jamaah qiyamul lail, dan juga teman-teman santri kesemuanya rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah yang mana pada malam ini kita masih diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul menghadiri majlis yang penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kumpul kita ini betul-betul dijadikan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mari kita melanjutkan pengajian atau pembacaan kitab tentang keutamaan bulan Ramadan atau puasa di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya anin Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, kanjeng Nabi bersabda, u'tiyat ummati khamsata asya lam tu'ta li ahadin qablahum. Kata kanjeng Nabi, umatku oleh Allah diberi 5 keistimewaan, diberi 5 kelebihan, yang mana 5 perkara ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelum umatku, kata kanjeng Nabi. Jadi diberikan khusus pada umatnya kanjeng Nabi. Apa itu 5 perkara itu? Al-awwaluh, idza kana awwalu lailatin min Ramadan yandurullahu ilaihim birrahmah. Yang pertama, jika awal Ramadan sudah tiba, maka Allah Subhanahu wa taala memandang umatku dengan penuh kasih sayang. Itu seperti yang telah dijelaskan mulai kemarin, bahwasannya awaluhu rahmat, ya, awal sampai tanggal 10 itu rahmat Allah, wa ausatuhu maufirah, wa akhiruhu idkun minan nar. Jadi malam-malam awal seperti sekarang ini masuk awal, ini dipandang rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi, seperti keterangan tadi malam, kemarin malam, disayang oleh Allah. Saking sayangnya oleh Allah itu sampai pekerjaan ibadah sedikit dilipat gandakan oleh Allah. Ini saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya kanjeng Nabi. Wa man nadarallahu ilaihi birrahmah la yu'adzibuhu ba'daha abadan. Kalau Allah sudah menyayangi umatnya kanjeng Nabi yang melakukan qiyamul lail terutama, maka la yu'adzibuhu bada abadan, maka Allah tidak akan menyiksa umat tersebut selama-lamanya. Tak bakal siksa sareng Allah, caipun medhuren gesah. Kalau Allah sudah sayang kepada kita,
Jadi meskipun umatnya Kanjeng Nabi ini kecil-kecil orangnya, umurnya pendek-pendek, nggak ada yang sampai ratusan tahun. Ya paling lama itu ya 100, itu udah jarang itu udah. Ya, umur sampai 100 itu yang biasa itu ya 60, ya yang 50 sekarang udah mau persiapan. Tahu persiapan mau meninggal udah. Ya, yang 40 ini udah mulai persiapan semua. Paling cepat itu nggak jauh dari umurnya baginda Nabi, 62 tahun. Ya. Lah meskipun umurnya sedikit-sedikit, nggak ada yang panjang. Kayak umat dulu sampai 200 tahun, umurnya 500 tahun. Makanya Nabi Ibrahim itu baru sunat umur 80 tahun. Ya kalau kita sekarang umur 80 tahun baru sunat, ya pecuk. Ya. Itu umur 80 tahun kalau ukuran umat sekarang itu umur 8 bulan lah gampangannya. Ya, kalau ukuran umat sekarang. Jadi nggak ada yang panjang umurnya, tapi ibadahnya mengalahkan umat-umat zaman dahulu. Masalah pahala ibadahnya. Jadi paling disayang oleh Allah yaitu umatnya Kanjeng Nabi daripada umat-umat sebelumnya. Ini yang pertama. Wa tsani ya'murullahu ta'ala al-malaika bil istighfari lahum. Yang kedua, kelebihan yang kedua pada umatnya Kanjeng Nabi yaitu Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat-malaikatnya Allah untuk memohonkan istighfar, memohonkan ampunan untuk umat-umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang memintakan istighfar, yang memintakan ampunan kepada Allah, malaikat. Lah kalau malaikat yang memintakan ampunan untuk kita, pasti oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Kenapa? Karena malaikat gak pernah melakukan dosa. Gak pernah malaikat itu pacaran, apalagi melakukan zina, mencuri, gak pernah. Jadi malaikat itu makhluk Allah yang paling taat kepada Allah ila yaumil qiyamah. Ya. Ini diperintah oleh Allah hamba-hambanya, umat-umatnya Kanjeng Nabi yang banyak dosanya ini, agar supaya dimintakan ampunan kepada Allah, yaitu para malaikat-malaikatnya Allah. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, watsalitu anna raihata famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Kelebihan yang ketiga, bau mulutnya orang yang puasa menurut Allah itu lebih wangi daripada baunya minyak misik. Ini menurut Allah, bukan menurut kita. Kalau menurut kita, ya kepakun bau badang, iya kan gitu nggih. Ya, jangankan apa itu berhadapan, agak jauh dikit aja, masya Allah baunya itu. Tapi menurut Allah, kata tadi, saking sayangnya Allah sampai bau mulut kita itu bernilai lebih wangi daripada minyak misik. Minyak misik itu mahal. Itu yang nomor 4, kelebihan yang nomor 4 pada umatnya baginda Nabi. Warabi'u yaqulullahu ta'ala lil jannah ittakhidhi zinataka wa yaqulu tuba li ibadiyal mu'minin hum awliyai. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh surga agar supaya surga itu berhias, ya, agar supaya surga itu berhias. Tujuannya apa? Karena kata Allah, hamba-hambaku yang mukmin akan mau masuk ke dalam surga. Jadi surga itu dipersiapkan seindah mungkin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyambut kedatangan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang nomor 4. Kelebihan yang nomor 5, yaghfirullahu ta'ala lahum jami'an.
semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka dawe Kanjeng Nabi, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan semata-mata iman dan semata-mata mencari ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya tersebut. Masyiral hadirin rahimakumullah. Lain daripada apa yang telah disampaikan, ada sebagian jamaah itu tanya ke saya itu terkait nanti yang akan dilakukan itu yang namanya sholat hadiah. Pak, ada hadis yang soreh tah terkait sholat hadiah. Jangan-jangan hadisnya doif, jangan-jangan kurang kuat. Nah, kalau memang ada atau dari kitab apa, ya saya jawab sekarang. Ini kebetulan saya tadi buka-buka kitab itu, kitab Nihayatuz Zain, persis seperti apa yang telah disampaikan oleh Romo Yai tersebut. Dalam kitab Nihayatuz Zain diterangkan terkait sholat hadiah. Wa minhu sholatu rak'ataini lil unsi fil qabri. Di antara sholat sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi, yaitu sholat 2 rakaat lil unsi. Kalau di dalam kitabnya itu bahasanya itu lil unsi. Kalau kita kenalnya hadiah, sholat hadiah fil qabri, untuk hadiah pada orang-orang ahli kubur. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, baginda Nabi bersabda, la yati alal mayyit asyaddu minal lailatil ula. Tidak datang pada mayit yang paling dahsyat daripada tidak datang kesusahan pada mayit yang paling dahsyat daripada malam pertama. Maksudnya mayat kalau baru meninggal itu yang paling disusahkan oleh mayat tersebut, oleh orang yang meninggal itu, yaitu malam pertama. Malam pertama tadi dikubur, lah malamnya itu yang paling meresahkan pada ahli kubur, pada orang yang meninggal. Susahnya luar biasa. Maka dawe Kanjeng Nabi, farhamu bis sadaqah mayyamut, maka kasihanilah mereka, yakni orang yang meninggal tersebut, bis sadaqah, dengan memperbanyak sedekah pada orang yang meninggal itu. Faman lam yajid falyusalli rak'ataini yaqra'u fihima. Kalau tidak bisa bersedekah, maka lakukanlah sholat 2 rakaat, di mana bacaannya yaqra'u fihima ay fi kulli rak'atin minhuma fatihatal kitabi marratan. Ya, bacaannya sholat 2 rakaat, ya. Setelah membaca Fatihah itu membaca ayat kursi 1 kali. Setelah membaca ayat kursi 1 kali, wa alhaakumut takatsur marratan, baca surat alhaakumut takatsur 1 kali. Setelah itu wa qul huwallahu ahad asyra marratin, yaitu membaca surat al-ikhlas, yakni qul huwallahu ahad sebanyak 11 kali. Lalu rakaat pertama, rakaat kedua sama, bacaannya sama. Lalu setelah itu salam. Setelah salam berdoa. Kalau di sini tambahan doanya begini, Allahumma inni shallaitu hadhi salat wa ta'lamu ma urid. Ya Allah, saya melakukan salat ini, wa ta'lamu ma urid, dan panjenengan yang lebih tahu pada apa yang saya harapkan. Allahumma ba'ath thawabaha ila qabri fulan bin fulan. Ya Allah, kirimkanlah pahalanya salat ini pada kuburannya fulan bin fulan. Di situ disebutkan namanya siapa, apa itu ibu, apa bapak, apa kakek, apa nenek, ya, disebutkan. Nah, setelah berdoa seperti itu, fayab'atullahu min sa'ati ila qabrihi alfa malakin. Allah Subhanahu wa taala mengutus pada waktu itu juga ke kuburan yang dituju. Kalau ibu, ya pada kuburannya ibunya, yaitu mengutus malaikat sebanyak 1000 malaikat. Yang mana ma'akulli malakin nurun wa hadiyatun, setiap malaikat itu membawa nur,
dan membawa oleh-oleh, membawa hadiah. Ya. Yu'annisu ila yaumi yunfau fis-sur, yang mana itu menyenangkan, hadiah yang dibawa oleh malaikat tersebut itu menyenangkan pada mayit itu ila yaumi yunfau fis-sur, sampai datangnya hari kiamat. Ini dalam hadisnya seperti itu. Wa fil hadis, dalam hadis yang lain diterangkan anna fa'ila dzalika lau thawabun jasimun, bagi orang yang mengerjakan itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Wa minhu, di antara pahalanya orang yang mengerjakan sholat hadiah tersebut, annahu la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah, orang itu tidak akan keluar dari dunia, yakni meninggal sebelum melihat tempatnya di dalam surga. Kalau di dalam kitab Durra itu diterangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tempat orang tersebut di surga sebelum meninggal. Jadi diterangkan malaikat Jibril alaihissalam itu mendatangi orang yang lagi sakaratul maut. Ya. Kalau orang tersebut dicap oleh Allah orang yang baik, orang yang ahli surga, maka malaikat Jibril itu akan membeberkan sayap kanannya, di mana sayap kanannya malaikat Jibril tersebut terdapat gambar-gambar kenikmatan di dalam surga. Sehingga orang yang mau meninggal itu saking senangnya melihat gambar tersebut, sampai kadang orang yang mau meninggal itu lupa mati, tidak memejamkan mata, akhirnya melerek akhirnya. Ya, itu bukan berarti matinya mati jelek, bukan, lupa saking senangnya dia itu melihat kenikmatan-kenikmatan surga yang ada di sayapnya malaikat Jibril, padahal itu gambarnya saja. Ya seperti kita itu kalau melihat gambar, maaf untuk anak muda, melihat gambar cewek misalkan, atau ya perempuan melihat gambarnya cowok, fotonya saja masya Allah senangnya luar biasa, padahal belum orangnya, ya apalagi orangnya, kan gitu, sampai lupa makan, keng nyongo foto nedok, ya itu saking senangnya diperlihatkan gambar surga itu, saking senangnya mayat tersebut sampai lupa, nggak memejamkan mata, kadang tersenyum mesem, ya gak iso balik, no kenapa, rohnya udah terbawa, akhirnya lupa mesemnya nggak ditutup. Ya ono mayit mesem banyak, ya mayit saya melerek ya banyak, bukan berarti itu matinya mati jelek. Itu wa qala ba'duhum fatuba li 'abdin wadibin ala hadis salat kulla lailatin wa ahda thawaba li kulli maitin minal muslimin. Sebagian ulama mengatakan sungguh beruntung bagi orang yang istiqomah rutin melakukan sholat hadiah ini setiap malam dan memberikan hadiahnya, hadiah pahalanya pada orang yang meninggal. Terlebih ya di bulan Ramadan kita mengerjakan sholat hadiah, ya umumnya ya setiap malam meskipun bukan bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, singkat apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita kesemuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.